Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya bersama rekan saya, Mahrifah Yana, Melisa Puspita, dan Muhammad Ardi akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentunya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat adalah nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil dari ujian itu akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Nah, salah satunya adalah manusia diperintahkan untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional merupakan suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Nah, ilmuwan yang mengamalkan ini berarti mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Mahrifah Yana dengan NIM 105361101921, mahasiswi semester 1 program studi pendidikan matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dasar ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam sila kedua dan sila ketiga. Nah, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik yang bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Nah, hakikat kodrat manusia yang bersifat monopolaris sebagaimana dikemukakan Notonegoro yang terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat, makhluk individu dan sosial atau sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom atau kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Nah, selanjutnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, para ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspita dengan NIM 10536110221, mahasiswi semester 1 program studi pendidikan matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini dijelaskan bahwa sila tersebut memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa
pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula sama halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik itu wajib memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Dalam sila keempat ini juga dapat memberikan arahan manajemen keputusan itu baik dalam tingkat nasional, regional, maupun dalam lingkup yang sangat sempit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahdi, NIM 1053611010121. Prodi Matematika. Baik, saya akan menjelaskan yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya curan kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam wa yasturun billahi bil sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.